Elvi Sukaisi makan sop iga dan kemangi, lalu beli kurma dan cadar ke Jeddah. Terima kasih kepada Kodam 3 Siliwangi. Mari wujudkan Jabar yang indah. Ini temanya selebriti. Cita-cita tak makan gorengan, pergi ke taman untuk istirahat. Jika kita jaga kebersihan lingkungan, maka lingkungan selalu nyaman dan juga sehat. Pak Idam. Gimana? Teknologi Kodam tadi keren ya? Ya sama lah, sama sekeren versi Bandung. Versi Bandung. Mohon Pak. Itu rambutan warna naon itu? Biru atuh Pak, kan halo biru versi Pak. Stakeholder yang ada baik dari segi, saya bilang istilahnya segitiga emas, ada dari pemerintahan, ada dari swasta, juga ada dari masyarakat. Masing-masing ini punya nilai plus. Kita tidak melihat nilai negatifnya. Kita berangkat dari ini hari ini. Kita tidak ada siapa yang paling hebat, tidak ada di sini. Tahun politik biarkan berjalan, bikin mereka mapan, bikin politik idola. Karena apa? Aspek ekonomi, teknologi, budaya, pertahanan, keamanan harus berjalan. Sekarang, karena ini militer, tentara, output produknya kita adalah membentuk sishankam merata, ya, untuk menguatkan potensi-potensi komponen cadangan dan komponen pendukung. Maka saya harus berwajib untuk mewadahi kepentingan ini menjadi potensi kekuatan pemerintah. Ya, intinya saya minta waktu betul sama Pak Gubernur, tolong hadir, karena ini adalah isu dunia, masalah sampah. Program TNI itu jelas outputnya adalah kekuatan, ketahanan, pertahanan, kemudian kesejahteraan. Maka tidak akan pernah ada musuhnya. Jawa Barat potensi banyak, tapi yang ngelola nggak ada. Kebahagiaan saya di awal tahun menyumbangkan kepada masyarakat Jawa Barat atas partisipasinya saya terhadap persoalan sampah. Ya, saya hanya bisa menggelarkan alat-alat ini. Saya persembahkan kepada Pak Gubernur, Kepala Ibu Dinas semua yang ada seluruh Jawa Barat Banten, juga termasuk peserta yang hadir hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Pangdam 3 Siliwangi berkenan untuk memberikan sembako kepada perwakilan dari komunitas pemulung. Dan yang terakhir mohon izin kepada Ibu Ketua Persib Chandra Kirana PD 3 Siliwangi berkenan untuk memberikan sembako kepada perwakilan dari komunitas pemulung. 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Manusia Jawa Barat itu jumlahnya hampir 50 juta, Pak. Jawa Tengah 35 juta. Jawa Timur 40 juta, ya. Jakarta 10 juta, Bali 5 juta, Sumatera Barat 7 juta. Bayangkan, jadi provinsi yang tiap hari jumlah manusianya cari makan, cari kerja, buang sampah, buang hajat, sejumlah hampir 50 juta. Sebesar negara Korea Selatan, 2 kali penduduk Australia. Itulah Provinsi Jawa Barat. Kenapa orang Jawa Barat itu memang sehat-sehat, ya. Lansianya juga kuat-kuat. Yang perempuan istilahnya Nelly, nenek lincah, ya. Yang bapak-bapaknya istilahnya acu, aki-aki cunihin. Itulah khas Jawa Barat. Provinsi yang pembinaan olahraganya terbaik juga Jawa Barat, makanya juara PON di Papua 2 kali berturut-turut ini Provinsi Jawa Barat. Ah, itu mah PON, enggak, Pak Panglima.
Pekan olahraga pesantren se-Indonesia juara kontingen Jawa Barat. Pekan olahraga wartawan Jawa Barat. Pekan olahraga antar PNS ASN se-Indonesia Jawa Barat. Ini memang orang Jawa Barat mah hobinya berolahraga sehat. Alhamdulillah. Masjid Al-Jabar, kebanggaan keren se-Indonesia Raya. Anggerwe ngaruntah. Ya. Lihat ada kolam, disangkanya itu tempat sampah raksasa, lempar. Di masjid yang harusnya tidak ada makan minum, dilakukan hal-hal yang tidak semestinya. Memang sengaja saya biarkan dulu Bapak Ibu, saya sedang mengamati ini warga Jawa Barat dikasih barang baru gimana perilakunya. Ya ternyata masih sama begitu. Makanya minggu-minggu ini mohon maaf ya kalau kami nanti galak, tegas, ya bagian dari mengubah pola pikir. Itu contoh terdekat kemarin. Kita bicara sekarang Citarum, ya. Yang buang sampah ke Citarum bukan hanya individu, mohon maaf. Korporasi-korporasi, orang-orang kaya, industrialis yang duitnya ratus miliar triliun sebelum ada proyek Citarum Harum, Perpres, sama Pak. Buang limbah, mengotori lingkungan tanpa dosa, gitu. Padahal dengan duitnya harusnya dia bisa bikin waste treatment plan sebelum buang. Sebelum ada TNI, Pak Panglima, nggak ada yang takut. Jadi dari skala individu sampai korporasi, pola pikir masih begitu. Ya tentulah kita tidak bisa selalu menyalahkan masyarakat. Tugas negara yang diwakili oleh kami yang memiliki lambang Garuda, lambang kesatuan, lambang komandan, ya tugasnya mencari solusi. Tapi saya ingatkan, masalah utamanya itu pola pikir, ya. Misalnya kalau udah sedekah Bu, ya gotong royong nolongin, itu keikhlasannya itu ada yang ngukur ya, itu tuh paling tinggi. Kalau sudah gotong royong, maka contoh gotong royong ini kita wujudkan dalam Citarum Harum. Sebelum ada Perpres itu, Citarum Harum sendiri-sendiri Pak Pangdam. Kabupaten dengan dinasnya secukupnya, Cimahinya, KBB-nya, ya, ada kotoran sapi, masing-masing susah. Setelah kita gotong royong, TNI masuk dengan dan sektornya dibina oleh Pangdam, polisi masuk melakukan tindakan tegas, kejaksaan masuk, sudah puluhan Pak sudah ingkrah di pengadilan. Yang dulu mengada presiden ya, siapa yang mau bawa ke pengadilan, berantem di lapangan aja. Sekarang nggak bisa, faktanya terbukti, pidana. Berapa kasus yang udah ingkrah Bu? Apa enggak? Tuh, 200 sudah diputus pengadilan. Coba sebanyak itu pelaku kejahatan lingkungan ke korporasi ya, mayoritas. Ya, ini saya cerita bahwa ini bukan masalah oh kamu tidak berpendidikan atau mungkin orang miskin, sarwa wae. Ya. Karena manusia itu kan ada dua sisi baik, sisi buruk. Kalau sisi baik sering tampil ya dia diingat sebagai orang baik. Tapi kalau sisi buruknya terus dikasih panggung, ya karakternya menjadi orang karakter buruk. Inovasi, B bisnis, C komunitas, jumlahnya ratusan, G-nya government, kita TNI, Polri itu government, M-nya media. Progres Citarum yang dulu terkotor sedunia, di tahun 2017 itu ada vlogger, YouTuber, Bu, orang Perancis, main perahu di Citarum dan ya di lautan sampah lah ya, dan akhirnya menggelari itu. Sekarang tidak lagi. Dalam 3 tahun yang tadinya dari cemar kotor berat, targetnya cemar sedang, sekarang sudah cemar ringan. TNI sudah terlihat luar biasa ngecor pipa ya. Nggak ada yang berani lawan TNI. Tepuk tangan untuk TNI. Tentu dengan prosedur Pak Pangdam diingatkan dulu kan, sukanya tuh malam-malam kalau hujan
malam. Nah, kan disangka orang nggak datang tuh. Prajurit TNI kan tangguh, apalagi Siliwangi hiji gemahinya. Kanyahoan. Ada istilah, mohon maaf ya bahasa Sunda agak kasar. Istilahnya tuh kiih beting. Nah, itu artinya kode untuk buang limbah di malam hari ke Citarum. Hasilnya cemaringan, Pak. 2-3 tahun lagi harusnya sudah lebih baik lah ya. Ikan-ikan saya laporkan yang dulu punah sekarang muncul lagi, Pak. Ya, alhamdulillah. Anak-anak yang dulu nggak berani berenang karena warnanya sudah ungu, ya, hitam, sekarang udah berani berenang lagi, ya. Jadi poinnya apa? Jangan bilang begini, apa bukan tupoksi saya, bukan wilayah saya. Nggak bisa. Hari ini siapa yang cinta Indonesia turun. Setuju ya? Siapa dia merasa anak bangsa Indonesia, lupakan judul jabatan. Oh, saya mah judul bapeda, urusannya di ruangan, administrasi, konsep. Tapi kan nggak bisa. Di depannya ada sampah, ya dia bergeraklah sebagai manusia. Nah, itulah poin saya. Kecintaan TNI terhadap kemajuan Indonesia ini ditunjukkan di hari ini. Kan suka nanya punten ya, kenapa TNI yang melakukan, kenapa nggak lembaga riset anu. Saya bilang nggak begitu pola pikirnya. Jangan melihat kecintaan ke bangsa ini dikotak-kotakan hanya berdasarkan tupoksinya gitu. Ini kan bagian bela negara ya. Makanya saya mengapresiasi, kebetulan Panglimanya senang teknologi, tepuk tangan untuk Pak Guntur. Kan inovasinya nggak hanya urusan ini, saya tahu ya Pak, urusan teknologi bagaimana ngasih makan ayam dengan mesin, dengan HP, macam-macam lah ya. Jadi itu mah takdir passion gitu. Nah, sampah dari Jawa Barat itu 2.700 ya ton. 24.000 ton coba sehari. Jadi setiap hari orang buang sampah ya, ini panggung habis Pak sehari ini ya. Bayangkan se-Jawa Barat buang sampah sehari. Ini ruangan kita, tempat acara kita nih habis gitu ya. Dan nggak bisa kita kelola sepenuhnya di ujung. Oleh karena itu kita harus mengurangi pergerakan ke ujungnya dengan cara habiskanlah sampah di tempatnya, atau ada istilah zero waste. Catatan kita, targetnya Jawa Barat itu minimal lah 1/3 dari sampah tiap hari itu habis di tempat oleh sebuah konsep. Per hari ini baru 14%, Pak. Jadi kita kurang 16% ya Bu, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya mesin yang bisa mengolah sampah menjadi sesuatu, kita bisa mengejar target itu, menjadi bangsa yang lebih beradab, bangsa yang melihat sampah sebagai sebuah solusi yang kita cari. Alat dari Papangdam ini nanti ujungnya adalah benda padat kayak batako yang bisa dibakar menjadi energi. Pabrik-pabrik butuh yang namanya energi dari benda padat. Maka belilah mereka batu bara dari Kalimantan, dari mana. Ya, sekarang kan tiap tahun ada CSR, ya mungkin belilah 1-2 kan, kita sebarkan ke wilayah-wilayah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait inovasi ini, minimal yang terdekat dulu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi golongan yang lebih maju. Elvi Sukaisi makan sop iga dan kemangi, lalu beli kurma dan cadar ke Jeddah. Terima kasih kepada Kodam 3 Siliwangi. Mari wujudkan Jabar yang indah. Ini temanya selebriti. Cita-cita tak makan gorengan, pergi ke taman untuk istirahat. Jika kita jaga kebersihan lingkungan, maka lingkungan selalu nyaman dan juga sehat.
Terima kasih Atur Nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mesin pecacah ini sangat berguna dari sampah-sampahan organik, sisa-sisa dari para pemulung. Jadi kita tidak mengganggu pendapatan pemulung dan pengepul. Bagi mereka yang sudah tidak lagi diambil oleh mereka, kita gunakan dengan pencacahan. Pencacahan ini kenapa dihitungkan? Karena kita akan merubah sampah ini menjadi energi. Nah, setelah di mesin cacah, kita ada mesin pencampur berbentuk molen. Nah, molen ini kita masukkan aditif dengan singkong sebagai perekat, itu dijadikan briket, dan mesinnya yang nomor 2, mesin briket sampah. Nah, setelah kering itu kalau digunakan bisa mencapai sampai dengan 850 derajat panasnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan untuk mengganti energi lain yang masih menghasilkan limbahnya batu bara, limbahnya B3, ada fly ash, ada button ash. Nah, dengan menggunakan bracket kita tidak ada limbah itu. Jadi sekali lagi tidak ada limbah baik fly ash maupun button ash. Dan panasnya ini akan lebih cepat daripada energi lain. Itu barangkali asap sisa pembakaran dari energi lain gitu Pak. Jadi bukan energi kita, energi lain ini kalau industri menggunakan energi tersebut itu ada fly ash yang terbang dan dihimpun dipakai cyclone, diturunkan didinginkan pakai air, dan ada button ash itu adalah yang tidak terbakar, sisa-sisa tidak terbakar dari energi lain. Nah, energi kita itu tidak ada lagi. Tidak lagi akan menemukan limbah B3-nya. Jadi semua habis terbakar. Mudah-mudahan dengan ada alat ini semua tertangani, terutama sampah yang selama ini menjadi problematika klasik. Dengan alat ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan problema itu sendiri. Ya, dan juga bisa meningkatkan value dari sampah itu sendiri karena kita rubah menjadi energi yang terbarukan. Program ini terus terang saja itu adalah gagasan inovasi dari Majen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi. Beliau melakukan inovasi dengan membuat mesin-mesin ini supaya bisa bermanfaat, artinya bakti negeri, ya, bakti beliau kepada negeri tercinta Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menyelesaikan segala permasalahan tentang sampah. Siliwangi berhasil. Pak Kapok. Kang, gimana Mr. Blue? Kita sekarang lihat ini bagaimana mengubah disaster menjadi development, pembangunan, kesejahteraan. Nah ini sampah dirubah menjadi briket, bahan bakar. Jadi ada dua. Pertama persoalan lingkungan, dia bisa memecahkan lingkungan tentang sampah. Yang kedua menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. Itu waktu kita hari Pak, di bawah pimpinan Bapak Alen. Pabrik-pabrik itu sekarang Pakai batu bara. Jadi ini mungkin salah satu alternatif untuk mengganti energi yang lain Pak. Karena kalau misalnya kita yang namanya sampah menggunakan ketika kita ada kehidupan, tapi nggak akan ada habisnya. Ini yang biasanya orang kecil. Nah ini kan yang tadi saya pernah Bapak. Ini kalau mesin konvensional dia tidak bisa buka ini. Ketika ada kotoran atau poli yang ada di pabrik itu tidak bisa terbuka. Tapi dengan mesin kita ini semua sudah terbuka Pak. Bahkan ini nilainya lebih besar, lebih tinggi daripada plastik-plastik yang biasa. Kafe.
Pak Kasdam. Wah, ini keren Pak. Keren. Untuk masyarakat sangat berarti ini ya. Ya, inovasinya Bapak Panglima kita. Siap. Kodam 3 Siliwangi memang selalu keren. Untuk kesejahteraan masyarakat. Siap Bapak. Untuk meningkatkan taraf hidup, ekonomi dan sebagainya. Ya, mantap kan? Siap Pak. Selalu Siliwangi terbaik. Amin, amin, amin. Hari ini kami menyaksikan banyak terobosan-terobosan untuk menyelamatkan lingkungan. Tentu kami bangga inovasi datang dari Kodam 3 Siliwangi di bawah arahan dan temuan-temuan oleh Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Kami akan mensosialisasikan satu, kedua memperbanyak inovasi-inovasi sesuai kebutuhannya, dan tentunya berharap dalam hitungan bulan dan tahun ada pengurangan sampah dengan persentase yang besar di lingkungan masing-masing. Karena dengan 27.000 ton per hari, kita ingin minimal 30% dari sampah per hari itu habis di tempat. Habisnya tapi tidak mencemari lingkungan, habisnya kalau bisa ramah lingkungan dan punya nilai ekonomis. Jadi tadi contoh ya, sampah-sampah bisa jadi briket, sehingga bersih di lingkungan. Briketnya bisa dijual untuk mengganti batu bara yang biasa dipakai untuk memanaskan mesin atau alat di pabrik-pabrik yang jumlahnya ribuan di Jawa Barat, karena 60% industri di Indonesia kan adanya di Jawa Barat. Kemudian ada pembersih plastik, ada teknologi lain-lain, ada kompor yang inovatif ya. Saya kira ini adalah kontribusi setiap anak bangsa apapun jabatan dan institusinya. Selama cinta kepada tanah air, kita buktikan apapun masalah yang bisa diselesaikan, mari kita bersemangat berkontribusi. Jadi atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat kami berterima kasih, dan tugas kami tadi akan memperluas inovasi temuan ini menjadi solusi yang masif dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu apresiasi saya dari Pemprov. Lanjutkan untuk menjadi solusi. Nah, kalau menjadi solusi itu tugas kami memperbanyak di RW-RW, di kelurahan-kelurahan sesuai skalanya, sampai suatu hari sampah di Jawa Barat relatif terkendali. Makanya Citarum Harum adalah salah satu contoh, tolong terus kutip ya, dengan kolaborasi Pentahelix, ABCDM, sungai yang dulu jorok tanpa solusi sekarang walaupun belum sempurna sudah jauh sangat membaik, sehingga dalam hitungan 2-3 tahun harusnya sudah sesuai harapan dari Presiden. Bukan sampai 2025 masih ada 2 tahun lagi. Per hari ini sesuai progres ya. Salah satu yang sedang kita kebut di 2 tahun terakhir tadi persis seperti ini, yaitu pengurangan sampah ke Citarum. Mohon Pak. Itu rambutan warna naon itu? Biru atau Pak, kan halo biru versi Pak. Pak, gimana nih inovasi dari Bapak Pangdam tadi, keren ya? Luar biasa, keren. Ya, kita contoh itu sehingga semua khusus jajaran, terutama jajaran Kodam 3 dan khusus lagi Korem 06 Dua Tamu Negara apresiasi, dan kita akan sosialisasikan juga di jajaran di wilayah. Mantap. Mantap, luar biasa. Siliwangi. Ya. Itu Pak Dandim juga tuh gimana nih? Akan dikembangkan di Kodim Cimahi, di lingkungan Cimahi, teknologi dari Bapak Pangdam? Ya, kita kembangkan nanti di tempat pembuangan sampah di Bandung Barat, di TPA Provinsi, di bawah bimbingan Pak Danrem. Mantap. Pokoknya gaspol. Sip. Siliwangi berhasil. Jawa Barat ini mempunyai isut sampah yang sangat luar biasa, dan ini adalah kontribusi TNI bekerja sama dengan rakyat untuk mengurangi sedikit saja dari limbah sampah supaya lingkungan hidup di sekitar kita ini terjaga. Hatur nuhun Ibu.
Akang, gimana tentang teknologi dari Bapak Panglima tadi? Luar biasa. Jadi kalau saya melihat baik dari sisi dari pandangan saya dari sisi universitas maupun dari pelaku usaha, kelihatan sekali bahwa beliau memiliki visi beyond the country. Jadi nggak hanya bicara masalah di TNI, akan tetapi sudah kepada melihat wawasan kebangsaan. Ini yang luar biasa, dan inovasi beliau sepertinya sangat aplikatif untuk setiap level di setiap jajaran masyarakat manapun, baik dari tingkat bawah seperti tadi kita lihat ada inovasi untuk pengolahan sampah, lalu saya juga tahu ada beberapa yang aplikasi di bidang pertanian, BIOS 44 dan sebagainya. Bagi saya ini boleh kita bilang beliau ini adalah cocok yang figur yang cocok untuk nanti menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Terima kasih. Nama lengkap dan gelar Akang. Saya Darmizon MA CPHR, CEO IBP Energi dan Kepala Badan Pengelola Usaha Universitas Negeri Padang. Mantap. Terima kasih. Pak Idam. Gimana? Teknologi Kodam tadi keren ya? Ya sama lah, sama sekeren versi Bandung. Versi Bandung. Siapa? Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat. Siap. Bisa menjadi penghidupan yang lebih baik ke depan. Siap. Nah bro, briket dari sampah keren. Lebih bagus dari batu bara.